Ada satu pelajaran hidup yang terlalu sering kita abaikan. Saking dekatnya, kita tak sadar bahwa kita sedang menjauhinya. Tapi, jika kamu bisa benar-benar memahami kisah ini, mungkin cara pandangmu terhadap hidup, terutama terhadap orang tuamu, akan berubah untuk selamanya. Bayangkan hidup dalam kondisi penuh keterbatasan. Tak ada jaminan masa depan, tak ada fasilitas modern. Hanya sebuah rumah kecil di kaki gunung dan sepetak tanah untuk bertahan hidup. Tapi justru dari keterbatasan itulah lahir kekuatan terbesar, kasih yang tak terukur, pengorbanan tanpa pamrih. Suatu hari muncul keputusan kejam dari penguasa. Semua orang tua yang sudah uzur harus dieliminasi. Alasannya, mereka dianggap tak lagi produktif, hanya menjadi beban. Tak memberi apa-apa kembali kepada masyarakat. Kebijakan yang terdengar sangat tidak manusiawi, tapi diterima begitu saja karena datang dari kekuasaan tertinggi. Dan disinilah muncul dilema terbesar yang harus dihadapi. Memilih antara mematuhi aturan atau mempertahankan nilai-nilai kemanusiaan yang hakiki. Pada akhirnya satu hal yang menjadi jelas. Kadang kita harus berdiri di atas bara api untuk menjaga apa yang benar. Banyak dari kita mungkin tak akan sanggup melakukan apa yang dilakukan seorang anak ini. Ia tidak membiarkan ibunya diambil paksa. Ia memilih membawa sang ibu pergi jauh ke puncak gunung, berharap bisa menyembunyikannya dari kekejaman dunia. Bayangkan beban emosionalnya. Ia tahu itu mungkin akan menjadi hari terakhir ia melihat ibunya. Tapi bahkan dalam kondisi tubuhnya yang lemah, sang ibu masih memikirkan anaknya. Di tengah perjalanan mendaki, ia mematahkan ranting-ranting dan menjatuhkannya secara berkala, membuat jejak samar untuk anaknya, agar tidak tersesat saat kembali pulang. Itulah cinta, diam-diam, tanpa suara, tapi menuntun kita pulang bahkan saat kita tak sadar kita telah tersesat. Ketika mereka tiba di puncak gunung, sang anak menyiapkan tempat perlindungan sederhana. Dedaunan kering sebagai alas, sebungkus nasi, kering sebagai bekal terakhir. Tapi saat hendak pergi, sang ibu memberi nasihat terakhirnya. Ikuti jejak ranting yang ibu tinggalkan, itu akan membawamu kembali. Air mata tak tertahan. Ia tidak jadi meninggalkan ibunya. Ia justru menyembunyikannya di sebuah gubuk kecil tersembunyi di lembah. Diam-diam, dengan penuh kasih sayang. Setiap hari ia mengunjungi ibunya, memberi makan, menemani, merawat. Meskipun ia harus hidup dengan rasa takut setiap waktu. Takut diketahui, takut kehilangan. Dan lalu ujian berikutnya datang dari penguasa. Masyarakat diperintahkan untuk membuat sesuatu yang mustahil, seutas tali dari abu. Sebuah teka-teki yang bahkan terdengar seperti olok-olok. Tapi sang anak tidak menyerah. Ia pulang dan meminta pendapat ibunya. Dengan penuh kelembutan, sang ibu memberikan ide. Buat tali dari jerami, kemudian bakar perlahan di malam yang tenang tanpa angin. Abu dari jerami itu akan membentuk pola seperti tali asli. Ia mengikuti petunjuk itu, dan berhasil. Esok harinya, penguasa mendengar kabar tentang seseorang yang mampu menyelesaikan tantangan mustahil. Rasa penasaran membawanya datang langsung. Tapi di tengah perjalanan, ia menyaksikan sesuatu yang mengejutkan. Seorang bayi kecil meninggal karena ditinggal orang tuanya. Tidak ada yang merawat, tidak ada yang memeluknya. Dan untuk pertama kalinya, sang penguasa, yang selama ini keras dan tidak berperasaan, mulai berpikir, apa jadinya kalau dulu aku tidak dirawat oleh orang tuaku? Dan ketika ia bertemu si anak dan mengetahui bahwa rahasia di balik jawabannya berasal dari seorang ibu tua yang disembunyikan, hatinya luluh. Ia sadar, semua kebijakannya selama ini dibangun atas kesombongan, bukan kebijaksanaan. Ia sadar, kekuatan sejati bangsa bukan dari kepatuhan, tapi dari kasih dan penghargaan terhadap orang tua. Akhirnya, seluruh kebijakan kejam itu dicabut. Dan sang penguasa pun belajar bahwa menghormati orang tua bukanlah kelemahan, melainkan inti dari peradaban itu sendiri. Pelajaran penting,
Ada 3 hal yang bisa kita renungkan dari kisah ini. Pertama, orang tua bukan beban, tapi akar dari segala pencapaian kita. Kalau kamu hari ini bisa berdiri tegak, itu karena dulu ada seseorang yang menopangmu sejak kamu belum bisa berdiri sendiri. Kedua, jangan tunggu kehilangan untuk menyadari pentingnya kehadiran mereka. Kata-kata, waktu, dan perhatian yang kita beri hari ini bisa menjadi satu-satunya hal yang mereka kenang nanti. Ketiga, kasih sayang membentuk masa depan. Dalam dunia yang makin dingin dan egois, kasih dari orang tua adalah pelita yang tak boleh kita padamkan. Jadi hari ini, sebelum kamu sibuk lagi dengan ambisi dan rutinitas, luangkan waktu untuk merenung. Apakah kamu sudah cukup berterima kasih pada mereka yang membuatmu seperti sekarang? Karena hidupmu akan jauh lebih berarti. Saat kamu mulai hidup bukan hanya untuk dirimu sendiri, tapi juga untuk mereka yang telah lebih dulu hidup untukmu.